pagi Pak Suranto. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Tanti. Oh iya Pak, terima kasih sudah mau memenuhi ajakan saya untuk bincang-bincang santai seperti ini. Iya Bu, sama-sama. Senang hati Bu. Pak Suranto, kita ini kan rekan satu sekolah. Sebagai teman sejawat, kita adalah seorang mitra. Saya mau mengajak Bapak untuk mengembangkan kompetensi inti, terutama yang berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas. Iya Bu, enggak apa-apa. Kira-kira boleh tidak saya melakukan pengamatan di dalam kelas saat pembelajaran di kelas Bapak? Oh boleh Bu Tanti. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi seperti ini Pak, bahwa di saat kegiatan pengamatan nanti, saya akan melakukan pencatatan. Apakah boleh Pak? Boleh Bu Tanti dengan senang hati. Oke, baik. Tanya Bu. Saat nanti saya melakukan pengamatan di kelas, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di kelas Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu berupa pengolahan data yang berkaitan dengan peserta didik dengan lingkungan sekitar. Oh begitu ya, berarti dia kontekstual ya Pak ya, berkaitan dengan lingkungan sekitar. Iya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak nanti? Yang menjadi tujuan saya yaitu peserta didik diharapkan mampu dan mengerti tentang pengolahan data dan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga kompetensinya. Nah selanjutnya area pengembangan yang ingin Bapak lakukan apa saja Pak? Untuk area pengembangan yang saya ingin harapkan yaitu peserta didik mampu menerapkan pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari yaitu di lingkungan masyarakat. Oh, berarti memang bagaimana cara mereka mempraktikkannya nanti jika sudah terjun ke lingkungan ya Pak ya? Iya betul. Jadi di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan sudah ada tujuan, sudah ada kompetensinya, kemudian sudah ada strategi pembelajarannya yang akan Bapak lakukan. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan? Untuk strategi pembelajaran tersebut saya akan melakukan yaitu berupa pendekatan saintifik, terus model discovery learning, dan metodenya yaitu problem based learning. Oh, sangat bagus Pak. Kemudian dari yang sudah Bapak jelaskan mengenai tujuan, kompetensi, dan strategi yang akan dilakukan, jadi kapan nih kira-kira kita bisa melaksanakan kegiatan observasinya Pak? Untuk kegiatan observasinya kita bisa lakukan nanti di hari Jumat karena di situ waktu pas pelajaran matematika untuk kelas 5. Hari Jumat ini ya Pak ya? Iya, betul. Berarti tanggal 15 ya Pak ya? Ini sekarang tanggal 12, ya tanggal 15. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Suranto. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bapak mengenai tujuan, kompetensi, dan strateginya akan terlihat di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sama-sama Bu Tanti. Baik Pak, nanti di dalam kegiatannya mudah-mudahan bisa disiapkan media pembelajarannya, kemudian langkah-langkah strategi pembelajarannya ya Pak ya. Ya, insya Allah saya akan siapkan Bu Tanti untuk media pembelajarannya. Baik, saya akhiri ya Pak ya, untuk kegiatan pra-observasi ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi anak-anak, pada bagian ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu ada penelitian dari Bu Tanti, maka Bapak harapkan kalian untuk mengikutinya dengan benar-benar. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, tadi pagi Bapak lihat yang datang pertama itu adalah Nathan. Jadi Bapak minta Nathan untuk memimpin doa. Silakan Nathan. Terima kasih Nathan. Selanjutnya sebelum itu Bapak akan mengabsen siapa yang hadir pada pagi hari ini. Untuk
Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi Bapak harapkan setiap hari anak-anak harus rajin belajar atau rajin sekolah setiap hari. Oke. Selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang pengolahan data. Siapa yang sudah tahu tentang pengolahan data? Tunjuk tangan. Saya tahu pengolahan data? Ada? Nah, tujuan pengolahan data ini adalah nanti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian di masyarakat. Selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran berikut. Tujuannya adalah dengan pengolahan data ini anak-anak diharapkan dapat menerapkan pengolahan data itu di lingkungan masyarakat. Contohnya kayak waktu pemilihan RT itu ada namanya pengumpulan data. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, silakan anak-anak buka buku matematika materi kelas 5 halaman 112. Nah, sekarang kalian perhatikan dan dibaca secara perlahan. Nah, dibaca apa yang dimaksud dengan pengolahan data. Sudah selesai? Ya. Nah, setelah kalian memperhatikan wacana di situ ada yang namanya pengertian data. Apa itu data? Apa itu data, Gio? Apa itu data? Pak Gio, apa itu data? Keterangan Keterangan apa? yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, itulah yang dimaksud dengan data. Jadi nanti kita akan mempelajari itu tentang data, pengolahan data. Pengolahan data itu adalah keterangan yang diperoleh dengan secara nyata atau fakta. Jadi didapatkan secara nyata. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung. Misalnya kalian dalam satu kelas itu melakukan menimbang berat badan. Nah, itu namanya pengolahan data secara langsung. Jadi misalnya Toti beratnya 25 kilo langsung tulis Toti 25 kilo. Itu namanya pengolahan data secara langsung. Untuk mempermudah kalian tentang pengolahan data, maka Bapak akan membagi sebuah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari 5 kelompok. Setiap satu kelompok itu ada 5 siswa. Pak? Nah, sekarang Bapak bagi kelompok 1 kumpul ke kelompok 1, kelompok 2 kumpul ke kelompok 2. Silakan mejanya 4 yang diangkat. Nah, bagi kelompok. Nah, kita akan mengumpulkan data secara langsung. Jadi nanti pengumpulannya adalah lalu cara kerjanya adalah setiap kelompok Bapak kasih satu alat peraga. Nanti di situ setiap kelompok itu mempunyai kesempatan melempar dadu sebanyak 6 kali. Berarti kalau 5 orang berarti jumlahnya 30 kali lemparan. Jadi berpilih. Misalnya Habis Derda, tidak Taman, Habis Arman, tidak Toti. Tapi salah satu harus ada yang menjadi sebagai pencatat hasil. Bisa nanti dadunya dilempar. Keluarnya di situ gambar pisang. Bisa di sini gambar pisang. Nah, misalnya pisang, Toti yang lempar di sini dikasih turun 1 gini. Tarik dari 1. Berarti pisangnya keluar 1. Nanti keluar lagi gambar rambutan misalnya. Kasih di kotak rambutan turun 1. Pak? Nah, sekarang Bapak bagi lembar setiap kelompoknya. Siapa yang bagian mencatat? Salah satu harus jadi bagian mencatat. Tuh, ditulis dulu nama kelompoknya. Salah satu jadi penulis nama.
Bahan bahannya nih. Itu yang dilempar. Untuk kelompok 5 karena jumlahnya 6, jadi kesempatannya satu siswa hanya 5 kali. Kalau yang lainnya 6 kali. Jumlahnya soalnya 30 kali lemparan. Misalnya ini dilempar. Nah, yang kedua gambar pagar. Di sini yang gambar pagar dikasih dulu 1. Jadi kesempatannya yang kelompoknya 5 itu 6 kali lemparan. Kalau untuk kelompok 5 karena dia jumlahnya 6, berarti cuma 5 kali lemparan. Siap? Nah, kalau udah siap mulai. Dari siapa dulu? Sama. Nah, tuh kasih itu nih. Ada gambar pagar. Yang keluar apa? Nah, catat pisang 1. Pisang 1, 2, 3, 4. Kalau 5 angkat garis miring. Kalau udah 5 garis miring. Ayo coba dilempar. 1, 2, 3, udah. Coba dilempar. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik miring lagi. Nah, itu yang keluar buah apa tuh? Coba-nya. Nah, buat terusnya 1 kali keluar, ditarik. Nah, terus Jehan, kamu baru sekali, masih 4 kali lagi kamu kelempar. Lagi, pokoknya satu orang angkat. Nah, itu yang keluar apa tuh? Nah, 1. Nah, udah berapa kali? Lagi. Ingat kalau 5 terusnya berubah menjadi merek. Terus apa lagi? Ingat ya, 6 kali ya datanya ya. Loh, iya setiap orang ibaratnya 5 orang. 6 orang terus lagi di sini. Udah berapa kali? Jauh-jauh terusnya. 5 orang, 5 kali datanya begini. Satu orang 5 kali. Berarti kalau Gloria 5, habis itu gantian. Laura lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 di sini, bisa sampai 5 nanti backnya. Berarti ini tekniknya bapak nih. 1, 2, 3, 4, 5 merek. Ya, 1 orang 6 kali. Ya belum, nanti kalau kelima baru mari ini. Kalau udah kita keluar. Kalian catatnya 6 kali ya. Jangan 30 data. Udah 30 kali. Kalau udah 30 kali, berapa orang tadi? Sudah, bawa lagi. Kalau udah, tinggal bacain jumlahnya berapa ini? Tulis di sini. Ini jumlah terusnya berapa nih? Taruh di sini. Ya, 5. Iya, 5 tambah 2 ini berarti jadi berapa? Ya udah di sini. Nah, ini dia kan mahasiswa.
kelas 6 Bu, nanti nyuruh diam gitu. Dan hasil kami adalah sebagai banyak siswa yang suka buat besar adalah banyak siswa yang suka buat pilihan adalah 2 orang. Banyak siswa yang suka buat besar adalah 2 orang. Banyak siswa yang suka buat itu adalah 4 orang. Siswa yang suka buat itu adalah 2 orang. Siswa yang suka adalah 9 orang. Yang siswa yang dari itu adalah 2. Boleh turun tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 2 yang presentasi, mana tadi kelompok 2 belum tadi kelewatan. Ayo maju kelompok 2. Ayo kelompok 2. Belum selesai. Oh, belum selesai. Kelompok 4. Kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Nah, dengarkan. Yang kuat bacanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Nah, satu presentasi. Yang kuat ya. Bacanya yang kuat. Banyak siswa yang
Bukannya ada. Tulis nama absen. Nanti di bawahnya. Ya, bacakan tuh. Di situ ada data tinggi badan kelas 5. Tuh, tinggi badannya masih belum berurutan. Kalian urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil ditulis. Ya, tinggi badan. Nanti banyaknya berapa orang? Nih, masukkan data tinggi badan tersebut ke dalam tabel. Ini tinggi badannya. Urutkan dari badan yang paling rendah taruh di sini. Nanti naik lagi ke sini. Di sini jumlahnya berapa siswa? Nah, ini tengok namanya, jangan lupa ditulis dulu absennya. Tinggi badannya ini dimasukkan ke dalam tabel. Diurutkan dari tinggi badan yang paling rendah. Jadi kita tengok tinggi badan yang paling rendah mana? Kalau nomor 1. Ya, tengok tinggi badannya yang paling rendah mana? Ya. Paling rendah kalau berapa? Ya, dari yang kecil taruh di sini. Udah dicentang, biar tak bingung, berarti udah dihitung. Ini banyak siswanya yang memiliki tinggi badan 131 itu berapa orang? Kalau satu itu 1, kalau 2 itu orang. Sudah ada berapa orang? Masuk di sini. Tengok mana ada lagi? Iya. Tengok berapa orang yang 131. Kalau 1 ya plus 1, kalau 2 ya plus 2. Tulis di sini. Nah, kalau udah berarti udah. Dicoret boleh. Artinya udah. Terus tinggi berat badan selanjutnya. Boleh. Tempat. Ada pulpen.
buat kalian di rumah. Ya, jadi Bapak harapkan dengan pelajaran ini ada manfaatnya, kalian bisa menerapkan kebermanfaatan. Jadi Bapak cukup sekian dan terima kasih. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya tadi, Rano? Alhamdulillah. Nah, apakah Bapak sudah sibuk? Tidak. Tadi anak-anak lagi melaksanakan pas, sekarang sudah selesai. Pas itu lagi istirahat. Oke, baik. Saya minta waktunya sebentar ya, Pak. Hari ini saya ingin melakukan coaching berkaitan dengan observasi yang kita lakukan pada praktek mengajar yang Bapak lakukan beberapa waktu lalu. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak ya. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar kemarin? Perasaan saya alhamdulillah cukup puas, loh, karena kegiatan tersebut antusias mengikuti pembelajaran dan semoga bisa bersama lagi. Oke, baik, berarti sudah cukup ya. Sudah puas. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ke depannya nanti? Harapan kedepannya ya semoga ini tetap berlanjutan, semoga bisa memotivasi saya lebih jauh lagi agar belajar lebih baik. Oke, baik, Pak. Dari obrolan kita di pra observasi kemarin kan Bapak ada menceritakan tentang strategi-strategi yang Bapak lakukan. Menurut Bapak, apakah strategi-strategi yang Bapak siapkan itu kemarin sudah terlaksana dengan baik? Untuk strategi yang saya lakukan kemarin itu alhamdulillah cukup baik, cuma masih ada kendalanya di situ. Kendalanya yaitu tentang pembagian kelompok itu anak-anak untuk pembagian kelompok masih bingung, terus pengarahannya sudah lebih lanjut seperti itu. Cara mengelompokkan anak-anak ya, Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi ke pembelajaran yang kemarin, Pak. Menurut Bapak, apa yang Bapak rasa menjadi hambatan saat proses pembelajaran kemarin selain pembagian kelompok yang telah Bapak sebutkan tadi? Yang jadi hambatan di situ adalah tentang media pembelajaran. Media pembelajarannya itu kemarin itu kurang pas karena apa? Karena itu ibaratnya buat sendiri dan hasilnya pun kurang memuaskan untuk bahan ajar prakteknya seperti itu. Oh, berarti alat peraga yang sudah disiapkan itu kurang mendukung gitu ya, Pak ya? mendukung. Baik, Pak. Bisa tidak Bapak ceritakan sedikit hal-hal baik apa yang Bapak rasakan dalam pembelajaran kemarin yang kira-kira bisa dipertahankan dan sekiranya harus diperbaiki ke depannya? Untuk pembelajaran kemarin yang baik itu adalah antusias anak yang bisa mengikuti pembelajaran, dan yang kira terakhir perlu diperbaiki yaitu tentang pembentukan kelompok dan pengajarnya agar lebih relevan lagi seperti itu. Oke, baik. Perbaikannya berarti mengenai bahan ajar atau medianya dan cara pembagian kelompok ya, Pak ya. Kemudian apa rencana Bapak untuk memperbaiki hal tersebut? Untuk memperbaiki hal tersebut kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan belajar yaitu tentang cara pembagian kelompok supaya waktu nanti kegiatan kelompoknya dalam pembagian kelompok itu anak tidak kebingungan lagi seperti itu. Kebiasaan ya, Pak ya. Kebiasaan. Dari rencana-rencana tersebut kira-kira kapan waktunya akan mulai Bapak realisasikan atau laksanakan? Kemungkinan habis ulangan pas ini, karena ini masih dalam minggu ini kan masyarakat mungkin tahun ajaran baru mungkin tahun ajaran baru akan melaksanakan. Oke, berarti nanti sekalian masuk ke tahun ajaran baru ya, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, mengenai ukuran keberhasilan. Tadi kan Bapak sudah merencanakan rencana-rencana perbaikan yang cara pembagian kelompok, kemudian bagaimana menggunakan media ajar yang lebih bervariasi. Kira-kira menurut Bapak indikator hal tersebut dikatakan berhasil itu seperti apa, Pak? Indikator dikatakan itu berhasil jika anak tersebut mampu memahami atau menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Baik, selanjutnya mengenai daya dukung, kira-kira siapa orang yang akan Bapak libatkan dalam perencanaan yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin ada dua rekan sejawat, mungkin Ibu Mantan sendiri sama Ibu Desi kemungkinan. Oke, berarti nanti kami minta bantuan ya. Iya. Baik, Pak. Dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira masih ada Pak yang dalam hati Bapak yang masih mengganjal? Untuk hal yang mengganjal sih masih ada, cuman karena kemarin kami sampai dokter nanti yang kuat yang mengganjal di sini adalah yang tadi yang saya sampaikan pertama yaitu tentang pembagian kelompok itu yang kurang efektif tadi itu. Jadi di situ kegiatan belajarnya itu kayaknya banyak makan waktu ke pembagian kelompok. Oh iya, iya. Mungkin karena anak-anak belum terbiasa bekerja Betul. kelompok, jadi mereka tuh masih bingung. Iya. Kemudian di kelompok kerja kelompok kemarin tuh saya lihat yang bekerja tuh hanya 1-2 orang ya Pak ya, Betul. yang lainnya hanya nonton. Iya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah melakukan kegiatan awal dari supervisi akademik ini. Saya harap mulai dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini semoga bermanfaat untuk Bapak. Selalu semangat ya Pak untuk mengembangkan diri karena sejauh ini ilmu-ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat. Karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, semua ada manfaat. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya bisa belajar untuk melakukan supervisi akademik ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.